Toh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi menekankan pihaknya tetap akan menelusuri dan menyita aset yang terkait Harvey Muiz dari tangan siapapun, termasuk dari Sandra Dewi. Pasang surut perjalanan rumah tangga kini tengah dialami sejumlah selebritis tanah air. Lantaran pasangan mereka tersandung kasus hukum yang cukup serius, bahkan terbilang menjadi sorotan utama publik, yaitu kasus-kasus korupsi. Dan inilah sederet pasangan selebriti cantik yang tersandung kasus hukum, bahkan ada yang sampai masuk penjara. Usai ceraikan istri demi dinar candy, Koapex kena kasus. Avandi Susilo alias Koapex yang disebut-sebut sebagai suami siri dinar candy kini dikabarkan terseret kasus hukum. Ya, usai menceraikan istri sahnya Ayu Soraya demi si seksi dinar candy, Koapex justru kini dikabarkan terseret kasus pemalsuan dokumen kapal tongkang. Koapex dilaporkan terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen dan penggelapan dalam jabatan ke Polda Jambi pada tanggal 17 April lalu dengan pelapor pihak PT Sinar Bintang Samudra, perusahaan yang berlokasi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kasubdit 1 Ditreskrimun Polda Jambi AKBP M. Kuswi Caksono membenarkan adanya laporan tersebut. Kabar Koapex terseret kasus hukum membuat publik mengungkit kembali perjalanan cintanya dengan dinar candy yang dibumbui berbagai drama dan isu pelakor yang menyasar dinar candy. Dan juga perkara pemalsuan data atau dokumen. Prosesnya hingga saat ini sudah kita tingkatkan dari proses penyidikan dengan saksi yang telah kita periksa dan juga pemeriksaan yang bisa menggunakan observasi serta dari Indonesia Bandar atau Adapun yang dilaporkan adalah perusahaan yang tongkang yang berada di Banjarmasin dan melaporkan kepala cabang PT SDM yang ada di Jambi. Inisial dari kepala cabang PT SDM adalah saudara AS alias A. Itu dalam arti kata kayak kita loh yang nemenin dia dari susah ya kan, dari dia nggak punya apa-apa, dari benar-benar dari nol, ngekos bareng ya kan, sampai nggak punya motor, nggak punya mobil, benar-benar dari nol. Lahiran anak aja kita susah mau bayar yang kayak mana ya kan. Kalau dibilangnya sekarang keluarganya kaya, keluarganya banyak uang, keluarganya nggak pernah bantu kita. Hidup tuh tidak pernah ada yang tahu. Ini bukan keinginan aku banget gitu, tapi ini terjadi aja seperti itu. Dan memang Koapeknya memang ya seringnya sama aku gitu. Dan dia tuh kalau pergi kemana-mana dia tuh ngikut aja dia itu kayak gitu. Jadi susah lepasnya. Ya daripada disembunyi-sembunyiin lah, memang adanya kita berdua ya gimana lagi, memang kita berdua kayak gitu ya, maksud tuh biar orang nggak shock juga nantinya. Jadi aku kasih dari sekarang kayak ini aku emang sama Koapek. Suami Sandra Dewi terkait dugaan kasus korupsi memasuki babak baru. Kasus dugaan korupsi tata niaga timah di Bangka Belitung senilai 271 triliun yang menyeret suami artis Sandra Dewi Harvey Muiz sebagai tersangka memasuki babak baru.
Setelah Kejaksaan Agung mengumumkan 5 nama tersangka baru, menyusul belasan tersangka lainnya yang sudah lebih dulu diumumkan nama-namanya, termasuk Harvey Mois dan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim. Di luar itu, meski belakangan ini muncul kabar ternyata ada perjanjian pisah harta antara Sandra Dewi dengan sang suami, toh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi menekankan pihaknya tetap akan menelusuri dan menyita aset yang terkait Harvey Mois dari tangan siapapun, termasuk dari Sandra Dewi. Kami tetapkan 5 orang tersangka dalam perkara ini. Yang kami sangka yang terlibat dalam tindak pidana korupsi adalah saudara HM, sehingga kegiatan penelusuran aset yang kami lakukan terhadap aset-aset milik HM, dan tentu saja sepanjang alirannya menyangkut ada indikasi keterlibatan atau ada kaitannya, pasti akan kami lakukan penyitaan. Tidak hanya apabila aset tersebut berada di atau dimiliki oleh siapapun, entah itu istrinya atau siapapun, sepanjang itu ada dugaan keterkaitan, pasti akan kami ambil. Jadi Mas, kita kan harus utamakan, kita harus kedepankan itu asas praduga tak bersalah, ya. Pak Harvey ini kan masih diduga. Jadi kita nggak bisa katakan beliau terlibat korupsi, nggak bisa. Beliau masih diduga. Nanti kita tunggu hasil persidangan. Apakah yang bersangkutan beliau terlibat atau tidak. Jadi kita nggak bisa dong mau mengatakan, oh Pak Harvey ini korupsi, nggak boleh, itu fitnah itu. Sejauh ini Kejagung telah menyita sejumlah aset dari tangan Harvey Mois yang diduga dibeli dari hasil uang korupsi. Di antaranya 7 mobil mewah dari berbagai tipe dan merek, mulai dari mobil Mini Cooper, Rolls-Royce, Lexus RS 300, Toyota Velfire putih, 2 Ferrari, dan 1 buah Mercedes-Benz. Tak hanya itu, sejumlah jam tangan mewah serta sejumlah barang bukti elektronik juga turut disita usai penggeledahan. Tim penyidik telah melakukan kegiatan penyitaan terhadap 3 unit mobil, 2 jenis mobil sport Ferrari dan 1 mobil sport Mercedes. Ketiganya adalah milik tersangka HM. Tentu saja terkait dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan terhadap yang bersangkutan. Mungkin demikian. Disita kan bukan berarti dirampas, Mas. Ya. Jadi hal yang wajar kalau seandainya kejaksaan menyita untuk memperkuat dugaan. Sampai saat ini 7 unit mobil. Uang kas berapa banyak? Nggak ada itu. Bukan itu dari Pak Harvey. Nggak ada itu. Tidak ada uang kas itu. Pada saat penggeledahan saya ada di situ kok. Yang disita cuma laptop itu. Saya ada pada saat itu, pada saat penggeledahan. Tidak ada uang 76 ya, nggak ada. Jauh sebelum menyandang status sebagai istri Harvey Mois dan hidup bergelimang kemewahan, Sandra Dewi lahir dan dibesarkan di Pulau Bangka, Belitung. Bahkan hingga duduk di bangku SMA, Sandra Dewi tinggal di pulau yang terkenal dengan sebutan Pulau Laskar Pelangi tersebut. Dan seiring dengan terbongkarnya kasus korupsi yang melibatkan sang suami, warga Bangka Belitung yang menjadi korban korupsi timah ramai-ramai mengecam Sandra Dewi sebagai putri daerah yang justru bersuamikan tersangka kasus korupsi di tanah mereka.
Dan kini, menurut kuasa hukumnya, Sandra Dewi dan keluarga mulai merasakan dampak dari kasus ini karena anak-anaknya juga ikut dibully. Saya selaku putra daerah Bangka Belitung sangat sedih, Bang, karena dengan terjadinya PHK seperti sekarang ini banyak terutama banyak pengangguran kan, karena hampir 50% masyarakat Bangka Belitung kerjanya di timah, ada yang penambang, ada yang mengelola bekas tambang timah. Jadi sekarang sangat sedih kan. Dan akibat dari itu banyak kriminal, banyak terjadinya maling di mana-mana karena gak ada kerjaan kan, susah cari kerjaan. Sudah diizinkan untuk dapat ditengok, dibesuk. Ya. Kasus korupsi yang menyeret suami Zaskia Gotik, Sirajuddin Mahmud, tak kunjung selesai. Suami Zaskia Gotik, Sirajuddin Mahmud, sempat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi pembangunan rumah ibadah di Kabupaten Mimika, Papua. Sirajuddin Mahmud dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK ke ruang sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum lama ini sebagai saksi untuk terdakwa mantan Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika tahun 2015-2020, Toto Suharto. Dalam kasus ini, Jaksa KPK mendakwa Toto Suharto telah merugikan keuangan negara 14,2 miliar rupiah terkait pembangunan sebuah rumah ibadah di Mimika. Sayangnya, meski tercatat pernah beberapa kali menerima uang dari terdakwa lainnya, namun Sirajuddin mengaku lupa. Begitupun dengan penerimaan uang lainnya. Dan inilah kesaksian Sirajuddin Mahmud di Pengadilan Tipikor. Saya tidak ingat karena setelah mulai dari pilkada sampai setelah pilkada itu banyak sekali saya pengeluaran, ada yang bekas sumbangan, ada yang beberapa banyak sekali, jadi saya lupa itu untuk apa. Sesuai keterangan saya tidak tahu menau terkait proyek ini. Udah, tadi kan dengar juga kan. Tinggal nunggu aja waktunya biar clear. Tadi kan ditanya kenal sama Arif ya, dia itu main golf bareng atau pengiriman uangnya lewat kasino itu? Kesian. Jadi Neng semuanya Neng serahkan sama Allah, apapun yang akan terjadi ke depannya Neng semua serahkan sama Allah. Memasuki tahun ke-11 penyelenggaraannya, Silet Awards 2024 akan membagikan sejumlah kategori penghargaan tersilet pilihan pemirsa yang nantinya akan keluar sebagai pemuncak dari masing-masing kategori. Dan pastinya, perang bintang dan juga persaingan panas antara nominator akan mewarnai semua kategori yang diperebutkan. Sementara itu, di ajang Silet 1 dekade yang digelar tahun lalu, di kategori pendatang baru tersilet, muncul kejutan dengan keberhasilan Farel Prayoga sebagai pendatang baru tersilet. Dan setelah setahun berlalu dari keberhasilannya menyabet gelar pendatang baru tersilet, Farel Prayoga tetap eksis di panggung musik. Dan inilah aksi Farel Prayoga saat pamer piala pendatang baru tersilet yang diraihnya. Pendatang baru tersilet, Farel Prayoga. Halo pemirsa Silet, perkenalkan saya Farel Prayoga. Jadi aku dapat hadiah nih dari Silet. Jadi aku dapat nih pendatang baru tersilet. Terima kasih ya buat Silet. Dan terima kasih juga kepada pemirsa Silet yang selalu support, selalu mendukung. Terima kasih ya, ini tanpa kalian pasti nggak dapet ini. Wih, nih. Dibaca boleh mungkin kanal Silet Awards
2022 pendatang baru tersilet. Terima kasih ya. Terima kasih. Masih jalan, alhamdulillah masih jalan. Job di sana di sini alhamdulillah masih jalan, dan ya insya Allah semoga makin lancar terus ya, semoga makin lancar terus, nggak ada gejala apapun. Halo pemirsa, jangan lupa saksikan Silet Award 2024 hanya di RCTI yang pastinya heboh dan spektakuler. Aktris tersilet nominasinya adalah Aktor tersilet nominasinya adalah Pemain sinetron anak tersilet nominasinya adalah Sinetron tersilet nominasinya adalah Pasangan sinetron tersilet nominasinya adalah Momen tersilet nominasinya adalah Pasangan bucin tersilet nominasinya adalah Asmara tersilet nominasinya adalah Voting pilihan tersiletmu segera. Saksikan Malam Puncak Silet Awards 2024 live di RCTI.